Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Ragil Rahmawati, Triwahyuni, Francisca Mawardani, dan saya sendiri Martina Sri Maharani. Pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu pendekatan statis, pendekatan dinamis, hierarki dan struktur kepemimpinan korporasi, dan yang terakhir tata kelola perusahaan dan restrukturisasi. Pertumbuhan ekonomi menjadi target pembangunan yang dianggap penting, di mana pertumbuhan ekonomi di sini yang dimaksud adalah target pembangunan kedepannya itu akan dipermudah ketika pembangunan di Indonesia itu perekonomiannya tinggi. Sedangkan sebaliknya ketika perekonomian di Indonesia itu melemah, maka pembangunan di Indonesia sendiri, pembangunan ekonominya itu juga akan sulit untuk tercapai tujuannya. Pendekatan statis atau spesialisasi di sini ada 3. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dilakukan tanpa adanya perubahan atau peningkatan teknologi. Yang dimaksud di yang kata-kata pertama ini, di mana kita itu masih menggunakan tenaga modern, tenaga manusia, bukan berbalik ke tenaga modern. Jadi di sini yang diandalkan itu SDM-nya di Indonesia, bukan lagi soal IT ya. Yaitu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di sini itu tergantung dengan SDM yang dimiliki di Indonesia. Ketika SDM di Indonesia itu memiliki SDM yang cerdas, maka otomatis kedepannya itu produktivitasnya akan tinggi, bisa stabil antara produktivitas yang digunakan dengan SDM sama yang IT. Yang ketiga dari pendekatan statis spesialisasi yaitu pembagian tenaga kerja. Jadi di sini dikhususkan untuk ahli. Ketika ada ahli IT maka ditempatkan pada bidang teknologi. Dan jadi ketika ada ahli yang lain semisal mesin ya berarti ditempatkan di mesin. Jadi di sini itu penempatannya itu secara spesifik. Semisal ada seseorang yang ahli di bidang IT maka mereka itu tidak akan ditempatkan di tempat lain karena menurut keahliannya masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan tentang pendekatan dinamisnya. Sebagian besar masivitas barang dan jasa sekaligus sebagai indikator pertumbuhan ekonomi justru dipicu oleh inovasi dan perubahan teknologi. Teknologi pada pendekatan ini termasuk dalam variabel endogen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1999, Giger menyatakan bahwasannya terdapat 3 upaya untuk meningkatkan teknologi dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu sebuah negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia. Yang kedua yaitu mengupayakan agar pasar modal berfungsi dengan baik. Nah, di sini pemerintah dapat membantu dengan cara menciptakan kelembagaan yang memungkinkan pasar modal berfungsi dengan baik, misalnya melalui deposit asuransi dan legalisasi pengungkapan informasi. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang kompetitif sehingga bisa menekan korporasi untuk secara terus-menerus memperbaiki produk-produknya atau sanggup mengambil resiko. Kemudian pada tahun 1947, Schumpeter memperkenalkan konsep kreatif destruktif, yaitu keberanian untuk merusak konsep lama untuk digantikan dengan konsep baru, khususnya yang bertujuan menangkap peluang barang baru yang dibutuhkan konsumen. Metode produksi dan transportasi, pasar baru dan bentuk baru dari organisasi industrial. Perusahaan dapat memperoleh laba dengan cara melalui perubahan dan peningkatan teknologi sehingga produk yang dihasilkannya kompetitif di pasar. Dalam jangka panjang, cara ini dapat bertahan karena kemampuannya untuk terus melakukan pembaruan produk lewat perubahan dan adaptasi teknologi baru. Mekanisme itulah yang disebut sebagai creative destruction dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang abadi, seperti yang terlihat pada bagan ini. Peran penting
dari kelembagaan adalah mendesain aturan yang membuat perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan proses perusakan kreatif yang pada akhirnya berimplikasi kepada penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun di negara berkembang, kesadaran meletakkan aspek penelitian dan pengembangan masih sangat rendah, sehingga pada level perusahaan komitmen untuk mengerjakan itu hampir tidak terlihat. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur pembiayaan research and development yang masih bertumpu pada pemerintah. Padahal semestinya sektor swasta harus melakukan itu karena kemampuan pemerintah untuk membiayai research and development sangat terbatas. Kunci bagi negara berkembang untuk bisa bersaing dengan negara maju adalah dengan meningkatkan anggaran research and development sehingga potensi penemuan teknologi baru dimungkinkan bisa terjadi. Hal lain yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah membenahi sektor pendidikannya. Ada dua aspek yang bisa dikerjakan pemerintah pada sektor pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan kebebasan akademik yang seluas-luasnya sehingga manusia yang bekerja di sektor pendidikan memiliki ruang dan keberanian untuk melakukan eksperimen yang baru. Kemudian yang kedua yaitu dengan meningkatkan anggaran sektor publik sehingga kesempatan penduduk untuk memperoleh akses terhadap pendidikan semakin besar. Nah, akhirnya dengan peningkatan kemampuan dan pendidikan diharapkan menjadi elemen penting bagi proses creative destruction sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi lebih mungkin dicapai. Jadi selanjutnya terkait dengan hierarki dan struktur kepemimpinan korporasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari hierarki. Hierarki itu suatu tingkatan atau jenjang atau susunan dari atas ke bawah yang terdapat pada tingkatan yang sama. Nah, dalam memenuhi tuntutan perorganisasian di mana yang memfasilitasi terjadinya kerjasama itu perusahaan itu perlu melakukan peningkatan produktivitas dari tenaga kerja yaitu dengan spesialisasi sendiri. Nah, agar organisasi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan dua hal, yaitu pengukuran terhadap produktivitas input dan pengukuran terhadap penghargaan. Nah, masalah dari kedua pengukuran ini kadang-kadang itu dapat dikerjakan melalui pertukaran produk di dalam pasar yang kompetitif. Nah, karenanya apa? Karena dalam banyak situasi pasar akan menghasilkan korelasi yang positif antara penghargaan dan produktivitas. Nah, selanjutnya di sini menurut Schlicht itu ada anggapan terkait perusahaan di mana yang merupakan kombinasi dari tiga mekanisme organisasi. Yang pertama ada pasar internal, yang kedua ada mekanisme pemerintah, dan yang ketiga ada mekanisme kebiasaan. Terkait dengan pasar internal sendiri itu terkait dengan pertukaran, yaitu merujuk pada motivasi pekerja dalam struktur insentif. Yang kedua ada mekanisme pemerintah, di mana di situ menyebabkan perusahaan layaknya pulau kekuasaan yang mana dapat menggantikan pasar. Artinya perusahaan di situ dalam batas-batas tertentu mempunyai otoritas untuk memutuskan kemauannya tanpa harus diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga ada mekanisme kebiasaan, di mana di situ melihat dari perusahaan semacam sebuah suku kecil, di mana dengan peran sosial yang saling menutup dan melekat dalam pembagian kerja. Nah, proses itulah yang kemudian menumbuhkan budaya korporasi. Yang selanjutnya terkait dengan model dari praktik organisasi ekonomi yang secara konkret. Di sini ada 4 model, yaitu model birokrasi, model profesional organik, model kerajinan tradisional, dan model perpaduan dari organik dan mekanik. Yang pertama di sini kita akan membahas terkait dengan model birokrasi. Model birokrasi itu di mana model yang cocok untuk produksi
dengan teknologi yang sederhana dan dalam pasar yang besar, serta menekankan produktivitas, efisiensi, dan produksi massal dengan modal yang intensif. Yang kedua, model profesional organik, di mana di sini merupakan model yang tepat untuk produksi dengan teknologi yang kompleks, dengan pasar yang kecil, dan lebih menekankan pada inovasi dan kualitas produksi yang dibuat untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada model kerajinan tradisional. Di situ model dengan bentuk organisasi untuk produksi dengan teknologi yang sederhana dan dalam pasar yang kecil. Yang keempat, ada model perpaduan organik mekanik, di mana di situ merupakan model yang tepat untuk produksi dengan teknologi yang kompleks dan pasar yang besar, serta lebih menekankan pada efisiensi dan inovasi, serta kualitas dan kuantitas jasa maupun barang ataupun jasa, dan beragam pelanggan dan produktivitas. Yang selanjutnya, tata kelola perusahaan dan restrukturisasi. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan dilihat dari struktur tata kelola, menggantikan pandangan aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi. Terdapat 3 faktor yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, yaitu independensi direksi, kepemilikan lembaga, dan kehadiran pemegang saham mayoritas. Ketiga faktor tersebut dilihat sebagai variabel kunci yang akan mempengaruhi implementasi tata kelola perusahaan. Sementara itu, isu tata kelola perusahaan sendiri muncul dalam organisasi bila mana dua kondisi muncul, yaitu yang pertama ada masalah tentang agensi, mungkin pemilik, manajer, pekerja, atau konsumen. Yang kedua, biaya transaksi, yakni bila masalah agensi ini tidak lengkap, struktur tata kelola tidak akan memiliki peran. Selanjutnya, mekanisme pengontrolan kelembagaan. Ada beberapa mekanisme untuk mengontrol manajemen dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama, model komisaris, yaitu pemegang saham memilih komisaris bertindak mewakili kepentingan mereka, dan badan ini sebaliknya memonitor manajemen puncak untuk meratifikasi keputusan penting. Badan ini terdiri dari eksekutif, yaitu tim manajemen, dan non-eksekutif. Yang kedua, model perjuangan perwakilan, yaitu jika kinerja anggota komisaris cukup buruk, maka pemegang saham dapat menggantikannya. Yang ketiga, model pemegang saham besar. Pemegang saham kecil memiliki sedikit intensif untuk memonitor manajemen atau meluncurkan model perjuangan perwakilan. Yang keempat yaitu model pengambil alihan paksa. Pengambil alihan paksa pada prinsipnya merupakan mekanisme yang jauh lebih kuat untuk mendisiplinkan manajemen. Karena model ini memungkinkan seseorang yang berhasil mengidentifikasikan kinerja perusahaan yang kurang baik akan mendapatkan penghargaan yang besar. Dan yang terakhir yaitu model struktur keuangan. Sumber disiplin lain yang penting bagi manajer adalah adanya insentif yang diberikan melalui struktur keuangan korporasi, khususnya pilihan perusahaan dalam melakukan utang. Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah restrukturisasi transaksi perusahaan sebagai sebuah inovasi dalam tata kelola perusahaan. Deskripsi dari restrukturisasi transaksi perusahaan ini contohnya seperti akuisisi saham atau aset yang didanai dari utang, manajemen pembelian dari luar negeri dan dalam negeri, rekapitalisasi yang dibiayai dari utang, dan pembiayaan tunai. Selanjutnya terkait dengan studi kasus, di sini dengan judul Peran Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. Nah, UMK di sini
dapat dilihat dari berbagai macam perspektif atau sudut pandang. Dalam penelitian kali ini, peneliti itu melihat sudut pandang UMK itu sebagai institusional atau kelembagaan, yang dimana diartikan sebagai rule of the game, dimana aturan main. Nah, secara kelembagaan, UMK itu berperan penting dalam perekonomian di Jawa Barat, khususnya dari kontribusinya terhadap jumlah unit usaha yang mencapai 99,98% itu di UMK itu. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu meneliti terkait dengan peran dan kontribusi UMK itu secara kelembagaan terhadap perekonomian, yaitu dari sisi penyerapan tenaga kerja, dari PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sisi penyerapan tenaga kerja, yaitu kontribusi dari UMK itu mencapai lebih dari 80% dari total tenaga kerja yang berada di Jawa Barat. Jadi, lebih sepenuhnya ya. Yang kedua ada kontribusi UMK terhadap PDRB di Jawa Barat itu cukup signifikan, yaitu mencapai angka 42,78%, yaitu hampir 50% ya. Terus yang ketiga ada laju pertumbuhan ekonomi, yaitu cukup signifikan, yaitu mencapai angka 2,95% dari laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai Jawa Barat itu, di mana sebesar 6,59%. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan kelembagaan UMK di Jawa Barat, khususnya untuk meningkatkan daya saing UMK, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat itu dapat melakukan upaya dengan membuat peraturan yang mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, serta aturan main pengelolaan entitas usaha yang berskala mikro dan kecil, di mana dengan cara mengkombinasikan peningkatan keahlian, strategi, dan koordinasi dengan cara-cara yang berkeadilan. Terima kasih.